Pernahkah kamu merasa bahwa malam hari adalah waktu yang paling bising, padahal dunia di sekitarmu sedang terlelap dalam sunyi? Aku sering duduk di tepi tempat tidurku, menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara pikiranku berlarian tanpa henti. Rasanya seperti ada sebuah proyektor di dalam kepalaku yang memutar ulang semua kesalahan kecil yang kulakukan sepanjang hari. Dari cara aku menyapa rekan kerja, hingga pilihan kata yang mungkin salah saat berbicara dengan teman. Aku terjebak dalam labirin skenario bagaimana jika yang tidak ada ujungnya. Di saat seperti inilah aku mulai bertanya-tanya, mengapa otakku tidak memiliki tombol mati? Semuanya biasanya dimulai dari hal yang sangat sepele, seperti sebuah pesan teks yang tidak kunjung dibalas, atau tatapan dingin dari seseorang di lift. Satu benang kecil itu mulai menarik seluruh rajutan ketenanganku hingga terurai berantakan. Aku mulai menganalisis setiap detail, mencari makna tersembunyi di balik hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak berarti apa-apa. Overthinking bagiku bukan sekadar berpikir, tapi sebuah bentuk penyiksaan diri yang halus di mana aku menjadi hakim sekaligus terdakwa. Aku menciptakan masalah yang awalnya tidak ada, lalu aku menghabiskan energi luar biasa besar untuk mencoba menyelesaikannya. Kelelahan ini bukan fisik, melainkan kelelahan jiwa yang terus-menerus waspada. Puncaknya adalah ketika aku merasa lumpuh oleh pikiranku sendiri, di mana setiap keputusan kecil terasa seperti pertaruhan hidup dan mati. Aku terjebak dalam lingkaran setan yang melelahkan, mengulang-ulang masa lalu yang tidak bisa diubah, dan mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi. Aku menyadari bahwa aku sedang berusaha mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauanku. Jantungku berdegup kencang hanya karena imajinasiku sendiri yang menciptakan skenario terburuk yang mungkin tak akan pernah menjadi nyata. Rasanya seolah-olah aku sedang tenggelam di lautan dangkal. Aku tahu aku bisa berdiri, tapi ketakutanku membuatku lupa bagaimana caranya berpijak. Namun, di tengah badai pikiran itu, aku sampai pada sebuah kesadaran yang mengubah segalanya. Bahwa pikiranku bukanlah kenyataan. Aku mulai belajar untuk mengambil nafas dalam-dalam, dan mengakui kehadiran pikiran-pikiran itu tanpa harus mempercayainya sepenuhnya. Aku menyadari bahwa overthinking adalah mekanisme pertahanan diri yang salah sasaran, sebuah upaya otakku untuk melindungiku dari ketidakpastian. Aku mulai mempraktikkan untuk hadir di sini, di saat ini, dengan merasakan dinginnya lantai di bawah kakiku atau hangatnya cangkir kopi di tanganku. Ternyata, dunia tidak akan runtuh hanya karena aku berhenti memikirkan setiap kemungkinannya. Justru dengan berhenti, aku menemukan ruang untuk benar-benar hidup. Sekarang aku mengerti bahwa menjadi manusia berarti menerima bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban saat ini juga. Aku belajar untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan dan membiarkan beberapa hal mengalir tanpa harus aku kendalikan setiap detiknya. Overthinking mungkin akan sesekali datang mengetuk pintu lagi, tapi kini aku tahu bahwa aku tidak harus mengundangnya masuk dan membuatkannya teh. Aku lebih memilih untuk menghargai proses, mencintai kesalahan yang membuatku tumbuh, dan merayakan ketenangan yang akhirnya berhasil kutemukan di dalam diriku sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya di dalam kepala kita sendiri.